serabut apapun, pusatkan daya cipta. Seindah apapun, palingkan fata morgana. Serumit apapun, daulatkan hukum kehidupan. Ngajar masuk arti titip lewang teruskan juga. Itu melatih mental. Jadi satu kapan atau momentum ya direncanakan momentumnya kapan, kemudian mental, kemudian ekonomi. Kira-kira ada yang berani menikah tanpa dukungan kesiapan ekonomi, mana? Bos Pak, pokoknya bismillah. Kok dia malah marah tuan. Besok nggak apa-apa kalau aku saya kok dia malah marah tuan ini marahin. Kesehatan ekonomi, PR juga bisa menjadi wadah untuk penyiapan latihan adik-adik untuk kuat secara ekonomi, minimal punya keterampilan. Ini kalau dipikir namanya programnya apa mas namanya? Life skill. Ini bisa lomba itu juga ada life skill yang jadi liane life skill nyanyi, sing apa iki life skill potong rambut. Jadi dia nggak kelinci percobaan dipotong yang iya kan orang kecil gitu kan. Ya nggak apa-apa itu life skill juga ya lucu tapi ya memang begitu gitu loh. Iya. Ya bagi yang tahu loh, masuk gini, beberapa gini kok gini. Jadi life skill karena apa ya? Potong rambut juga bukan kita itu kadang terbiasa meremehkan pekerjaan yang kelihatannya kasar atau remeh ya. Jadi tidak ada pekerjaan yang remeh dan kalau mau urusan nilai itu hanya soal kemasan. Ini jagone marketing, jadi kerupuk aja kan kemasannya wapi orang ya regane larang gitu lah kan. Jadi itu dipikir nanti bisa menjadi wadah untuk begitu. Itu gunanya sinergi dengan posyatek dan seterusnya. Kurang 5 menit. Wis tak ya. Jadi kira-kira wis tak. Oke, langsung saya tutup terakhir ini syarat-syarat pembentukan. Ini saya untuk pengetahuan kita bersama saja. Diikuti syukur, betul diikuti, betul apa-apa. Jadi PR itu mestinya, kelompok PR itu mestinya satu ada SK pembentukan. SK sudah ada. Kemudian ada struktur pengurus, ketua, sekretaris, bendahara sudah ada. Oke. Kemudian yang ketiga ada ruang sekretariat. Alat boten dengan sekali, ada sak meter musuh sak meter cukup, gitu kan. Ruang sekretariat, kemudian ada papan nama, kemudian ada kegiatan rutin. Terserah masing-masing kelompok mau 2 bulan sekali, sebulan sekali monggo. Yang penting ada kegiatan rutin dan tidak harus mengundang PLKB. Artinya saya lebih cenderung untuk kemandirian masing-masing PR. Ya kalau misalnya saya perlu hadir siap, bahkan sewaktu-waktu kemarin Mbak Yuni bahkan sing kelas ini Mbak ya aku pengen teko, gak sampai udah aku tak teko gitu kan. Jadi sewaktu-waktu saya pengen ngerti itu juga. Jadi kegiatan rutin itu menjadi prerogatif, menjadi urusannya jenengan PKR tergantung kebijakan Pak Lurah. Jenengan misalnya punya usulan tadi Pak Lurah sudah sangat terbuka bahkan punya usulan gagasan bahkan siap dikritik dikritik. Jadi nggak semua kepala desa lebih ngomong berani untuk dikritik. Jadi sudah membuka diri. Kesempatan yang luas ini yang terbuka ini dimanfaatkan untuk pengembangan PKR. Kalau PKR berkembang secara otomatis jenengan sebagai individu juga berkembang mesti gitu. Kemudian ini yang agak sulit tersedianya pendidik sebaya dan konselor sebaya. Ini yang biasanya luput.
Ini di sini yang kita punya istilah yang memang sudah kita posisikan sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya itu ada Mas Bima sama Mbak Dini. Kemudian di maintain itu yang biasanya ikut itu siapa ya Umi ya? Saya Mbak Sekali, nah guys, ini sudah saya posisikan sebagai konselor. Nah pendidik belum, dia konselor sebaya. Kemudian Pak itu sudah saya pahami kemampuannya sudah bisa. Jadi ini harusnya minimal 2 sehingga nanti perlu semacam katakanlah Mbak Eka marahi 1 orang atau 2 orang temannya untuk menjadi untuk menggenapi 2 konselor. Jadi strukturnya nanti ada ketua sekretaris daerah, kemudian ada pendidik sebaya, konselor sebaya. Kenapa harus ada konselor sebaya? Karena remaja itu biasanya KKP lebih terbuka kepada sesama remaja. Nek karo bapaknya karo ibunya gak wani ngomong, tapi nek karo koncone ngomong sak sembuaran ketokne pokoknya. Itu gunanya konselor sebaya. Jadi agar apa ya? Biasanya ini, ya istilah awal kan curhat. Curhat itu kadang nggak ada solusi, tapi minimal nyentangnya meringankan beban. Jadi, nek wis diomong biasanya terus plong, itu biasanya gitu. Jadi itu kemudian nanti ini kalau konselor tadi kaitannya dengan lebih sifatnya konseling ke individu. Kalau pendidik itu harus menguasai 4 substansi genre. Jadi 8 fungsi keluarga, 4 itu ya. 1 8 fungsi keluarga, kedua triad KRR, ketiga life skill, dan keempat gender. Wes 4 ini kalau diterangkan nggak butuh waktu jam-jaman ini. Jadi nanti monggo ini di sini sudah ada semua Bu, jadi silakan nanti di setiap pertemuan diselipkanlah salah satu materi ini. Saya kira itu untuk penutup. Kesimpulannya adalah adik-adik di sini saya kira begini ya, usia remaja itu datang cuma 1 kali ya padha bayi ya pisan awake dadi bayi sepisan, remaja ya sepisan, dadi wong tua ya sepisan ya. Usia remaja itu saya kira usia yang paling indah sebenarnya ya, paling indah di antara beberapa tahap usia yang ada, karena di situ remaja sudah punya pemahaman, sudah punya pengertian, dan dia masih belum menanggung beban. Dalam posisi itu sudah sewajarnya dengan adik-adik semua ini berpeluang untuk kalau tidak dimanfaatkan waktunya itu tadi untuk menggali potensi, itu akan kira bahasanya apa ya? Ini generasi ini apa lagunya apa kira-kira? Lagunya yang saya ini kira-kira apa yang favorit kira-kira? Menawa aku roh. Jadi apa ya? Waktu ini adalah hari-hari di mana hari sing jenengan ojo sampai waktu yang pendek ini remaja itu ojo sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ojo muridne uripmu dhewe. Ya, ngerti maksudnya ya? Kasus banyak remaja-remaja yang harusnya potensial hanya karena kesandung sidik, kesandungnya waktu cilik tapi karepe jurang. Jadi hanya karena kesandung sedikit tapi rusak. Jadi saya kira kesimpulannya adalah untuk jenengan sebagai remaja, jadikan remaja ini sebagai hari jenengan berlomba-lomba untuk menggali potensi, mencari potensi masing-masing. Kemudian yang terakhir, jadikan PKR ini sebagai tempat untuk jenengan semua berbuat apa? Harus mikir berbuat asusila, maksudnya. Untuk berbuat yang bermanfaat bagi masyarakat. Kan harus manfaat
bagi masyarakat wis mesti manfaat kangge kowe dhewe. Jadi itu kesimpulan saya. Kemudian selanjutnya 5 menit Mas Dini, Mas Bima, Mbak Dini, saya untuk maju ke depan. Oh ya, sebelumnya saya tutup dulu. Dari sekian yang saya sampaikan tadi, yang jelas ada salahnya saya mohon maaf, ada kurang atau lebihnya saya juga mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bima, Mbak Dini, arep dhewe. Wahai petualang, pemburu keingintahuan, sesibuk apapun pusatkan daya cipta, seindah apapun palingkan fata morgana, serumit apapun